Hai teman-teman, aku di sini mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensikan 2 buah film, kemudian dibandingkan. Jadi kita langsung ke film yang pertama. Film yang pertama itu adalah Hartipos 1 atau Momi 1. Film ini disutradarai oleh Ol Dal-gyun. Terus penulisnya itu adalah Shin Dong-ik, produsernya itu adalah Kim Min-ki, Ma Sang-jun, Lee Sung-hun, dan Kim Oh-taek. Terus production house-nya itu adalah SBS Production. Tanggal rilisnya itu 26 Oktober 2006. Durasinya itu 97 menit. Terus film ini bergenre drama, animal, dan children. Pemainnya itu yang pertama itu adalah Dol-i. Dol-i berperan sebagai Horty yang merupakan anjing dari Chan dan So-i. Terus yang kedua itu ada Yo Sang-hu berperan sebagai Chan. Terus yang ketiga itu ada Kim Hwang-gi yang berperan sebagai So-i. Yang keempat itu ada An Kil-kang yang berperan sebagai bos dari anak jalanan. Terus yang kelima itu ada Nam Hui Kim yang berperan sebagai ibu dari Chan dan So-i. Terus kita sekarang lanjut ke sinopsisnya. Jadi sinopsisnya itu bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang hanya tinggal bersama adiknya, yaitu So-i. Dikarenakan ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya telah pergi ke Busan untuk bekerja. Jadi pada suatu hari si So-i ini sedang berulang tahun dan ia memiliki harapan agar ia mendapatkan seorang anak anjing. Terus si Chan ini pun mendengarnya. Chan pun rela mencuri anak anjing yang baru lahir. Kemudian diberikannya lah kepada So-i. So-i pun merasa sangat senang dan ia memberikan nama kepada anjing tersebut, yaitu Maem, yang berarti dalam bahasa Inggris adalah Hearty. Setelah itu si So-i ini sangat dekat dengan si Hearty. Mereka selalu bermain bersama dan menjemput Chan ketika ia pulang sekolah. Dan si So-i ini menganggap si Hearty ini seperti teman dan saudara. Kemudian pada suatu saat si Hearty, So-i, dan Chan pergi bermain bersama ke tempat es. Di sana mereka bermain-main sangat senang. Tetapi tiba-tiba si Chan ini ingin pergi ke toilet. Dia bilang ke si So-i agar tidak main sebelum dia datang. Kemudian si Hearty ini ngajak si So-i main, tetapi si So-i tidak mau. Ya jadinya si Hearty ini main sendiri ke bongkahan es gitu. Terus tiba-tiba si Hearty ini ingin terjebak ke dalam bongkahan es tersebut. Dan si So-i pun melihat si Hearty yang sedang ketakutan. Si So-i mendatangi si Hearty. Tetapi malah si So-i yang terjebak ke dalam es tersebut dan si Hearty malah terselamatkan. Kemudian si Hearty pun sangat dibenci oleh Chan karena ia menyebabkan si So-i ini meninggal dunia. Chan pun sekarang menjadi anak yang kasar, murung, dan tidak peduli sama sekali dengan si Hearty. Setelah itu, si Chan ini pun berpikiran untuk menyusul ibunya pergi ke kota Busan. Tetapi si Chan ini tidak sama sekali mengajak si Hearty ikut bersamanya. Dan Hearty pun mengikuti Chan sampai kota Busan dengan mengikuti kereta api yang digunakan oleh si Chan ini. Tetapi sesampai di Busan, si Hearty ini kehilangan jejak si Chan. Dan setelah itu si Chan itu pergi ke rumah ibunya. Setibanya dia di rumah ibunya, ia malah ibunya tuh kayak kurang suka, dan ibunya pun menyuruh ia kembali besok hari. Si Chan pun pergi dari rumah ibunya dan ia pergi menaiki sebuah bus. Di bus tersebut ada seorang anak jalanan yang memiliki bos
sangat jahat. Si uh, Chan ini pun bergabung dengan anak-anak jalanan tersebut. Terus setelah ia bergabung, si Chan ini selalu dilukai dan disakiti oleh bos anak jalanan tersebut. Hingga suatu waktu si Chan ini berada di suatu tempat dengan keadaan tertidur, dan ia pun tiba-tiba terbangun dikarenakan ada yang mengusap-ngusap matanya. Yang tidak lain adalah Herty. Dia pun melihat bahwa si Herty sangat kotor dan terluka. Si Chan ini pun membawa si Herty ke dokter hewan. Dokter hewan mengatakan bahwa Herty mengidap penyakit glukoma. Kemudian dari kejadian itu, si Herty pun dan si Chan ini bersama-sama lagi. Tetapi si Chan sama Herty selalu dikejar-kejar oleh bos anak jalanan tersebut dan selalu dilukai. Dan suatu ketika mereka dikejar-kejar, datanglah seorang polisi yang menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke dokter. Dokter mengatakan bahwa si Herty ini tidak akan hidup lama lagi. Dan dari situ pun si polisi membawa si Herty dan Chan kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, si Chan dan Herty berpikiran agar besok mereka pergi ke tempat di mana mereka sering bersama-sama dahulu kala bersama Chan, Soi, dan Herty. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat tersebut. Di tempat tersebut si Chan ini pun bercerita tentang yang mereka alami dahulu kala di saat masih ada si Soi. Dan dari beberapa waktu itu Chan pun mulai sedih. Di saat kesedihannya tiba-tiba si Herty ini pun meninggal. Jadi segini aja sinopsis dari film yang pertama. Kita lanjut ke film yang kedua. Film yang kedua ini berjudul Harti Pastu atau Mau Mitu, yang disutradarai oleh Lee Jung Chul. Penulisnya itu Kim Hwang Song, Lee Jung Chul, Yeon Jae Hwan, dan Yong Kyun Eui. Produsernya itu Jung Jae Sung, Yu Yong Hu, Kim Man Ki, Lee Sang Hun, dan Heo Chung. Terus production house-nya itu Hwan Work Beijing Antheseus Film. Tanggal rilisnya itu 21 Juli 2010. Durasinya itu 92 menit. Terus film ini bergenre drama, animal, family, dan komedi. Terus film ini tuh punya pemerannya itu antara lain yang pertama itu adalah Dolly sebagai Herty yang merupakan anjing dari Dongwook. Terus yang kedua itu ada Sung Joong Ki yang berperan sebagai Dongwook. Terus yang ketiga itu ada Song Dong yang berperan sebagai Hyuk-pil yang merupakan pencuri general. Terus yang ketiga itu ada Kim Jung Lee yang berperan sebagai Du-pil yang mencuri general juga. Terus yang keempat itu yang berikutnya itu ada Jang Han yang berperan sebagai Zhao Ming. Terus ada Kwon Hya Hyo yang berperan sebagai paman dari Dongwoo. Terus ada Park Sun Cheon yang berperan sebagai ibu dari Dongwoo. Jadi sekarang kita ke sinopsis film tersebut. Film tersebut bercerita tentang Herty. Herty adalah anjing dari Dongwook yang didapatkan Dongwook dari hadiah yang diberikan oleh ayahnya. Si Herty ini melahirkan 3 anak, yaitu Chabi, Dodo, dan General. Dari ketiga anaknya, yang paling lemah adalah General. Jadi pada suatu hari, ibu Dongwook menyuruh si Dongwook memberikan anjingnya kepada orang lain. Dikarenakan si Dongwook ini selalu bolos pelajaran dan tidak mengikuti pelajaran di sekolah.
si Don Wook pun tidak mengikuti perintah ibunya. Kemudian ibu Don Wook pun menyuruh adik laki-lakinya yang merupakan paman dari si Don Wook untuk membawa anjing tersebut dan dititipkan ke penitipan hewan. Tetapi sesampai di penitipan hewan, ternyata penitipan hewan tersebut tutup. Dan paman Don Wook pun membawa anjing tersebut bersamanya, yaitu di tempat paman Don Wook bekerja, yaitu tempat penjualan kaset. Di sana si anjing Herti ini dan anak-anaknya bermain-main di dalam tempat kaset tersebut. Terus pada suatu hari ketika paman Don Wook dan anjing-anjing tersebut akan pulang dari toko kaset tersebut, ada dua penjahat yang baru saja mencuri berlian. Mereka melihat ke arah Herti dan anak-anaknya, dan si penjahat tersebut berpikiran agar mencuri anak Herti dan dijadikan sebagai tempat menaruh berlian di organ anak anjing itu. Terus keesokan harinya kedua penjahat ini datang ke toko kaset yang dimiliki oleh paman Don Wook. Mereka berpura-pura membeli, padahal di sana diam-diam kedua penjahat ini telah mengambil general dan menaruhnya ke dalam jaketnya. Tetapi di situ ternyata ada Herti yang melihat kejadian itu, dan Herti pun mengejar kedua penjahat itu sampai ke gedung tua yang dimiliki oleh penjahat itu. Sesampai di dalam gedung tua, penjahat tersebut membuka perhiasan yang sudah dicurinya. Dan tiba-tiba kedua penjahat tersebut pun ingin melihat general tanpa membungkus balik perhiasan tersebut. Dan si Herti pun datang. Herti pun memakan perhiasan berlian tersebut. Dan si Herti pun lari. Kemudian kedua penjahat tersebut berpikiran kalau nanti malam si Herti ini akan datang untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu, saat malam tiba, si Herti pun datang. Tetapi di saat si Herti datang, ternyata penjahat tersebut sedang tertidur, dan si general itu berada di dalam sebuah kandang. Si Herti pun mengambil sebuah box kosong dan ditukarkannya dengan kandang dengan kandang general. Terus singkat cerita, si Herti ini membawa si general ke sebuah hutan. Dan keesokan harinya si Herti meninggalkan general karena ingin mencari makanan untuk general. Dan di saat dia sedang mencari makanan, ternyata kedua penjahat itu datang ingin menangkapnya, tetapi gagal. Dan si Herti pun berlari. Di saat pelariannya, dia mendengar suara jenderal yang sedang seperti kesakitan. Terus si Herti pun menghampirinya. Ternyata si jenderal ini baru saja digigit oleh ular. Si Herti pun berpikiran untuk menyerahkan jenderal kepada kedua penjahat tersebut agar bisa diobati. Jenderal pun menyerahkannya. Dan kemudian kedua penjahat tersebut membawa jenderal ke sebuah rumah pemburu dan diobatinya. Dan si penjahat tersebut mendapat senapan dari kedua pemburu itu. Singkat cerita, sepulang dari sana, kedua penjahat ini dipancing oleh Herti untuk mengambilnya di
tempat pemeliharaan hewan. Tetapi si penjahat bingung dan putus asa. Kemudian setelah itu si Herty berlari ke arah sebuah klinik. Di klinik itu si Herty itu tergeletak dan si pemilik klinik pun melihat si Herty, kemudian dibawanya ke dalam dan diobati. Si pemilik melihat kalung yang dipakai oleh Herty. Kalung tersebut berisi tulisan nomor telepon pemilik Herty, yaitu Don Wook. Kemudian si pemilik klinik pun menelpon nomor telepon tersebut. Si Don Wook pun datang ke klinik tersebut dan si Herty pun dirawat untuk beberapa hari. Pulang dari klinik itu, si Herty melihat gedung tua di mana anaknya hari itu ditangkap. Herty pun berlari dari Don Wook untuk pergi ke gedung tua tersebut. Di gedung tua itu, ternyata si kedua penjahat itu telah menyiapkan jebakan kepada si Herty. Sesampai di dalam, yang terjebak itu malah kedua penjahat itu. Dan si Herty pun melihat ingin menghampiri si general. Dan yang dihampirinya itu merupakan kotak suara berisi general, bukan general yang sebenarnya. Si Herty pun bersembunyi. Dan kedua penjahat itu mengambil senapan yang ia dapatkan dari si pemburu. Tiba-tiba si Herty ini melihat general yang asli. Dia pun berlari ke arah general. Di saat ia ingin berlari ke arah general, kakinya ditembak oleh kedua penjahat itu. Setelah itu, datanglah polisi dan Don Wook. Terus si polisi menangkap kedua penjahat itu. Don Wook mengobati si Herty dan si general. Jadi segitu aja sinopsis dari film yang kedua. Sekarang kita ke kelebihan dan kekurangan film tersebut. Nah, aku ingin memberitahukan kepada kalian kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, ceritanya itu boleh ditebak. Terus apa ya, tempatnya juga di situ-situ aja. Terus kelebihannya itu ceritanya itu menyerukan. Terus yang kedua itu adanya adegan-adegan hewan-hewan. Jadi aku udah nyampein ke kalian apa kekurangan dan film tersebut. Sekarang aku ingin membandingkan kedua film tersebut. Menurut aku kedua film tersebut selain memiliki judul yang sama, yaitu Herty Paws, ia juga memiliki tokoh anjing yang sama, yaitu Doll-E yang berperan sebagai Herty. Namun kedua cerita tersebut memiliki alur cerita yang sangat berbeda. Yang Herty Paws 1 itu ceritanya itu lebih kayak ke sedih. Terus kalau yang kedua itu lebih ke komedi. Tetapi aku itu lebih suka yang Herty Paws 1 karena ceritanya benar-benar menyentuh, yang membuat aku merasa ada di dalam cerita tersebut. Oh iya guys, aku lupa kalau aku punya cuplikannya. Ayo kita lihat cuplikan film yang pertama. 오빠, 또 싸웠지? 내가 호호 약 발라줄게. 야, 나 하나도 안 아파. 오빠 자꾸는 맴매한다. 아, 따워! 아. 너 이거 뭐야? 고추장. 너 자꾸 오줌 싸면 맴매한다 그랬지? 내가 쓴 거 아니다 뭐? 그럼 누가 쌌는데? 얘. 선! 너! 엄마 말 안 들려? 자! 이제 잘 들리지?
Udah lihat cuplikan film yang pertama kan? Sekarang lihat cuplikan film yang kedua. 우리 마음이 친구이자 내 공부를 방해하는 이 녀석이 너무 어린 나이에 엄마 되는 거 아닌가? 예쁜 강아지 새끼 한 마리 봐뒀어. 눈이 맑아요. 그 진짜 눈 빼고 거기다가 따이어 반짝반짝하게 박아줄게. 먹는 거 아니야. 야! 아저씨! 개판이 아니다. 혹시 이런 개랑 새끼 못 보셨어요? 살아있겠지. 써봐. Udah, sekian dari aku. Aku udah nyampein ke kalian resensi film tersebut dan membandingkan film tersebut dan cuplikan film tersebut. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Dan sampai di sini. Bye bye.